Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna al-ilma nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan lagi, yaitu program belajar kita yang berkesinambungan, yang berantai, bersambung seperti itu ya. Karena ilmu itu sangat panjang, sangat luas, sehingga kita perlu untuk betul-betul mengalokasikan waktu, meluangkan waktu seperti itu untuk belajar ilmu tadi. Kalau kita belajar sekobre seperti itu, ya sedikit banget akan yang kita dapatkan. Makanya kita bikin halaqah di Rausah Islamiyah ini dengan tujuan tadi, itu untuk belajar terus menerus lah. Minimal ya kita dapat sepekan sekali itu apa? Ilmu yang berkesinambungan. Makanya kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan Allah telah memberikan taufik kepada kita untuk melakukan apa? Kegiatan ini. Karena hakikatnya semua yang kita usahakan, semua yang kita rencanakan itu kalau tidak karena taufik Allah itu kita tidak bisa apa? Melakukannya. Hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya dan seluruh umatnya yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan perkataan mu'alif, perkataan penulis rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan kemarin, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, ilmuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib bagi kita untuk belajar 4 masalah, 4 hal gitu. Kemarin kan sampai sini ya. Kemarin disebutkan bahwasanya ilmu adalah apa ya? Pengetahuan tentang sesuatu dengan pemahaman yang pasti. Tingkatan pemahaman ada berapa? 6. Yang pertama paling tinggi ilmu, dzon, syak, wahm, jahal, murokab. Itu tingkatan pemahaman kalau diurutkan. Rahimakallah, semoga Allah memberikan rahmat berupa taufik kebaikan di waktu yang akan datang dan ampunan di waktu yang telah sudah ngerjain tugas belum? Ada yang belum ngerjain tugas? Kerjain tugasnya ya. Jadi nanti buat murojaah, buat mengulang. Intinya kan di situ, supaya kita apa? Mengulang pelajaran sehingga pelajaran kita apa? Nempel gitu kan. Alhamdulillah ada tim itu, Mas Agung itu sudah susah payah itu ya, menyusun soalnya, menyusun webnya dan lain-lain itu. Makanya dimanfaatkan itu, fasilitas itu dimanfaatkan untuk apa? Mengulang pelajaran. Enggak nanti ada yang ada rapotnya merah, enggak itu. Tujuan utamanya ya apa? Untuk apa? Sebagai wasilah, perantara agar apa? Kita mengulang pelajaran seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kemarin sampai kita pada lafaz rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu alaina, bahwasanya wajib bagi kita. Jadi saya itu pengen menerangkan barakallahu fikum, dalam matan ini setiap yang kita baca itu kita paham itu. Bahwasanya wajib bagi kita. Wajib. Nah, ini ada kata-kata wajib itu kan.
Nah, pagi ini akan kita bahas apa itu wajib. Sebenarnya kalau kita telusuri kalimat wajib itu, kata wajib itu sebenarnya ada di bab fikih sebenarnya, atau usul fikih lebih tepatnya. Cuma nggak apa-apa. Yang penting kan kita paham lah gitu kan, untuk diamalkan. Makanya dari sini kita pada pertemuan kali ini akan membahas apa itu wajib. Bismillah. Sebelum dibahas apa itu wajib, barakallahu fikum, coba saya pengen tahu dulu. Ini enggak, kalau ditanya jangan jangan takut ya, nanti salah, nanti enggak, ini pokoknya enggak lagi. Ini tuh belajar gitu ya. Kan kalau ada interaksi jadi menarik. Itu pertama. Yang kedua, jadi kita tahu mana yang perlu dikoreksi, atau sudah lengkap, atau memang itu tambahan bagi saya. Nah, kan bisa jadi. Coba dari yang paling kanan, Pak Samidi, Pak siapa? Pak Sumidi. Yang dengan pahami aja, wajib itu apa? Sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang ada dalilnya. Berarti wajib menurut Pak Sumidi ini ya, gitu kan? Ini nggak apa-apa kan menurut beliau itu kan? Sesuatu yang dianjurkan atau sesuatu yang ada dalilnya. Sebelah Pak Sumidi pasti itu nggih. Pak Edi, nggih Pak Edi. Menurut jenengan apa Pak Edi? Sesuatu yang harus dikerjakan. Dan apabila ditinggalkan dosa. Sambil kenalan ya, mau kelalen aku jenenge. Pak sinten ya? Pak Sahyono nggih. Pak Sahyono apa Cahyono? Sah pakai sa. Pak Saryono. Pak Saryono, menurut jenengan wajib napa? Sementara seperti itu ya. Ini enggak apa-apa. Pak Tahyat. Wajib itu adalah suatu ketetapan yang harus dilaksanakan. Berarti mendapatkan sanksi dan atau hukuman. Sudah. Jadi misalnya seorang karyawan nanti ada bos yang kalau tidak bekerja sanksinya tidak bekerja. Nah, itu jadi menurut ini ada yang mengatakan bahwa wajib itu adalah kewajiban atau keharusan yang harus dilakukan. Kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan dihukum itu ya, atau berdosa seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu beberapa pemahaman tentang wajib. Namun sebelum Ana jelaskan tentang wajib ini, kita harus tahu pangkalnya dulu, dari pangkalnya. Wajib itu masalah apa sih gitu kan? Sebenarnya permasalahan apa itu kan? Nah, itu kan wajib kan? Wajib itu permasalahan apa? Nah, wajib itu kan permasalahan tentang sebuah hukum. Iya kan? Hukum, yaitu hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini itu harus kita lihat dulu. Memang Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan syariat, yaitu Islam ini. Ini kan Islam kan, syariat Islam kan aturan sebenarnya kan. Aturan jenengan masuk kamar mandi, ada nggak dalam syariat Islam? Ada, iya kan? Masuk kaki bagus, berarti konsentrasi. Masuk kaki kiri, baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar juga ada, iya kan? Masuk kamar mandi, ada syariatnya, ada aturannya, iya kan? Pengen punya anak, ada syariatnya? Ada. Nikah, iya kan? Pengen punya penghasilan, ada syaratnya? Ada. Jual beli dan yang lainnya sudah diatur, iya kan? Pengen dekat dengan Allah, ada syariatnya? Ada. Sholat, puasa dan yang lainnya, itu kan? Dan semuanya itu sudah diatur, iya kan? Semua kita di dunia itu sudah ada aturannya.
yang termaktub atau tertulis di dalam syariat Islam. Kenapa harus diatur? Mungkin ada pertanyaan seperti itu, iya kan? Karena apa? Makhluk itu berinteraksi satu dengan yang lain, berhubungan satu dengan yang lain, iya tidak? Contoh kita manusia, sesama manusia aja, masih sejenis loh ya. Kita kan berinteraksi, berhubungan dengan satu dengan yang lain kan? Misalnya Pak Sumiti berhubungan dengan Pak Edi, misalnya Pak Edi berhubungan dengan Pak Tahyat, Pak Mas Arief dan yang lainnya seperti itu kan? Itu kan apa? Berhubungan. Nah, namanya hubungan, interaksi itu pasti akan ada namanya gesekan, ya tidak? Itu pasti, baik gesekan baik atau gesekan yang kurang baik, ya tidak? Makanya perlu ada rambu-rambu. Perlu ada apa? Rambu-rambu, aturan, ya tidak? Kalau nggak diatur nanti wong sekarang dewek. Terjadi hukum riba, pasti itu. Yang kuat pasti akan menelan yang lemah, ya tidak? Makanya semua orang sepakat perlunya ada peraturan, ya tidak? Semua orang, buktinya setiap negara punya peraturan, ya tidak? Jangankan setiap negara, setiap masyarakat punya peraturan pasti. Ada aturan di situ. Ada aturan adat, ada aturan RT, ada aturan RW, ya kan? Apa tujuannya? Tujuannya apa? Ya untuk mengatur, ya kan? Agar terjadi keharmonisan, kedamaian, ketenangan dan yang lainnya. Iya tidak? Seperti itu. Nah, pertanyaannya seperti ini. Siapa yang paling tahu dengan keadaan seluruh manusia di dunia? Siapa? Allah. Berarti siapa yang kalau bikin peraturan itu paling baik? Ya Allah. Kenapa? Karena dia mengetahuinya itu mutlak. Ilmunya tentang makhluknya itu menyeluruh, ya kan? Otomatis buat aturannya pasti cocok untuk semua makhluknya. Iya kan? Contoh, aturan di Indonesia belum tentu cocok yang dibuat di Indonesia loh, maksudnya loh ya, yang dibuat oleh negara kita. Misalnya UUD 45 atau yang termaktub dalam 5 dasar Pancasila. Itu belum tentu mungkin akan cocok di Amerika misalnya atau di Jepang. Buktinya mereka nggak mau pakai ini. Iya tidak? Seperti itu. UUD 45 kan aturan itu. Aturan kita berkenegaraan. Dasarnya seperti itu. Berbangsa dan bernegara. Iya kan? Untuk mengatur kehidupan apa? Bernegara dan berbangsa dan bernegara di negara yang namanya Indonesia. Iya kan? Tapi kan itu apa? Berlakunya di mana? Ya karena cocoknya di Indonesia mungkin. Iya tidak? Nah, terbatas dengan apa? Pengetahuan yang bikin aturan di situ. Semakin yang bikin aturan ini tahu masalah yang akan diatur, maka aturannya akan semakin baik. Ya tidak? Karena semakin maslahat untuk apa? Seluruh yang diatur. Sekarang, siapa yang paling tahu ilmunya dengan makhluk, dengan seluruh manusia? Siapa? Allah. Iya kan? Makanya dibuat syariat, dibuat aturan. Aturannya makanya Islam itu tuh ada aturan yang sudah kalau diterapkan itu pasti itu apa? Menjadi apa? Ketenangan, kedamaian di seluruh dunia. Sampai pun orang kafir yang tidak mengamini seperti itu, kalau diterapkan syariat Islam itu pasti akan mendapatkan kesejahteraan. Pasti itu. Tapi yang sifatnya adalah duniawi. Karena aturan Islam itu maslahat lidarain, kemaslahatan untuk dua negeri, yaitu dunia dan akhirat. Mengamalkannya tanpa keimanan itu tetap dapat buahnya, yaitu apa? Ya maslahat duniawi, iya kan? Contoh, kedisiplinan ada nggak dalam syariat Islam? Yaitu syariat Islam kan, amanah. Syariat Islam kan, jujur, keadilan. Itu kan syariat Islam kan. Orang mengamalkan ini
Masyarakat mengamalkan ini, suatu negeri mengamalkan ini, tanpa dia mengimani Allah pun dia akan mendapatkan kebaikannya. Iya tidak? Kebaikan apa? Duniawi. Makanya kan banyak negara maju, sebenarnya mereka melakukan syariat Islam walaupun tanpa mengimaninya. Contohnya apa? Disiplin. Iya kan? Semangat kerja. Ini kan syariat Islam kan? Kan kita diperintahkan untuk ikhris ala ma yanfa'uk. Fasta'in billah wala ta'jas. Semangatlah dalam perkara yang memberikan manfaat kepadamu. Jangan pernah merasa lemah. Itu kan syariat Islam kan? Dan mereka orang-orang Eropa, Jepang dan lain-lain semangat kan dalam ini. Sangat akhirnya mendapatkan apa? Kemaslahatan duniawi. Disiplin. Itu syariat Islam. Jujur. Itu syariat Islam. Iya kan? Suatu negara akan maju pasti tatkala seperti ini, iya kan? Disiplin, semangat, etos kerja tinggi, pola pikir berkembang dan yang lainnya. Itu syariat Islam sebenarnya. Tatkala diamalkannya pasti akan mendapatkan kemaslahatan. Nah itu, makanya semua syariat Islam itu sebenarnya itu nggak boleh ada yang takut kalau ditegakkan itu. Jangankan orang kafir, binatang aja kalau syariat Islam ditegakkan itu apa? Terlindungi kok. Sampai kalau kita mau memotong coba, motong nyembelih. Apa kata Rasulullah? Faida qataltum fahsinud dibhata. Kalau kamu mau membunuh, nyembelih misalnya sapi atau ayam itu fahsinud dibhata. Maka apa? Berbuat baiklah kepada hewan yang akan kalian sembelih. Falyurih dabihatahu, tenangkan dulu, tajamkan goloknya, ditenangkan apa binatangnya. Jangan yang lain yang mau disembelih itu dilihatkan dengan apa hewan yang akan disembelih dan yang lainnya. Ada aturannya kan? Subhanallah, itu aturan nikah. Ini kan jadi cocok banget untuk punya keturunan itu harus ada nikah dalam Islam. Dalam agama lain kalau dipakai ini sangat bagus. Kenapa? Akan jelas antara hak dan kewajiban. Ya tidak? Kalau nggak ada nikah, sekarang mohon maaf kayak di Eropa misalnya, Amerika, jangan lihat Amerika itu maju, jangan lihat sisinya coba itu, ngeri banget loh. Gelandangan itu jauh lebih banyak daripada Jakarta loh. Sampai di trotoar-trotoar itu bikin tenda-tenda loh. Di California, kota terdua di Amerika itu ngeri sekali itu. Pengen punya anak silakan, tapi lewat nikah. Lah ribet banget sih kenapa nikah? Karena untuk kemaslahatan. Kemaslahatan siapa? Ya manusia itu sendiri. Kalau dengan nikah kan sudah ini ada status, ada namanya suami, adanya namanya istri, ada namanya keturunan. Ya tidak? Dari sini sudah hak dan kewajibannya sudah diatur. Ya tidak? Adanya anak nanti akan menjadi tanggung jawab siapa? Suami, iya kan? Terutama suami sebagai pemimpinannya, iya kan? Sekarang orang suka sama suka, tanpa nikah, lahir keturunan, bisa jadi suaminya kabur loh. Ngapain saya harus tanggung jawab? Repot bener. Urip lagi angel kok, pahala lagi angel kok. Kan seperti itu. Atau tanpa nikah tadi, emang bapaknya cuma saya. Kenapa cuma saya yang harus diminta tanggung jawab nafkahnya, pendidikannya, rumahnya dan yang lainnya, iya kan? Tapi dengan nikah kan jelas, nggak mungkin ada perzinahan. Maksudnya ditutuplah pintu-pintu perzinahan tadi, iya kan? Sehingga apa? Oh, si fulan misalnya si fulan paksa pak ke anaknya paksa pak, iya kan? Dia bingung, jadi jelas. Tatkala anak ini terlantar, ya kita apa? Tuntut pada siapa? Orang tuanya, iya kan? Kamu kan bapak, iya kan? Punya kewajiban untuk apa? Menafkahi, iya tidak? Begitu juga tatkala anaknya sudah gede, orang tuanya sudah tua. Yang namanya orang tua kan udah lemah fisik, lemah akal dan yang lainnya kan? Butuh perhatian, iya kan? Coba kalau tidak ada status pernikahan kayak gitu, orang-orang jomblo coba siapa yang akan bertanggung jawab? Tapi kalau ada status pernikahan, anaknya kan jelas. Akhirnya apa? Ini kan anaknya, kenapa nggak ngurusin bapaknya wis sepuh? Kenapa nggak ngurusin ibune wis sepuh? Iya kan? Tuh.
Semua syariat, semua aturan Islam itu kembalinya untuk apa? Kemaslahatan siapa? Manusia itu sendiri. Bahkan gak cuma manusia, seluruh alam raya. Kenapa orang ini mabok-mabokan? Duitnya dewek. Iya kan? Duitnya dewek loh. Orang nyolong, orang garong. Duitnya dewek. Tapi nang syariat dilarang, diharamkan. Iya kan? Apa salah? Ya salah karena apa? Merusak akal dan merusak kesehatan. Iya kan? Namanya khomer kan apa? Merusak akal dan kesehatan. Makanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, aturannya berupa apa? Haram. Kan seperti itu. Silahkan jenengan datangkan seluruh syariat Islam, itu pasti di belakangnya adalah hikmah untuk kemaslahatan seluruh manusia, bahkan seluruh alam raya. Urutan Mas Arif sekarang. Sebutkan syariat Islam coba sih. Nanti tak sebutin aturan Islam. Sing pengen ditakokna silakan. Masalah waris. Allah menentukan masalah waris, ya kan? Dengan rinci, bahkan untuk anak semene, anak lanang semene, anak wadon semene, sedulur lanang semene, sedulur wadon semene, bapak semene, biung semene, nenek semene, kakek semene, ya kan? Rinci. Coba kalau nggak ditulis seperti itu, bayangkan, dan kini sering banget terjadi, iya tidak? Kalau nggak ditulis seperti itu, ini bagiannya sebenarnya apa yang terjadi? Cekcok, bahkan nggak cekcok, sampai terjadi apa? Pembunuhan kan, darah tertumpah, iya tidak? Makanya ditulis oleh Allah, waris itu anak apa? Jalure, iya kan? Sempurna. Coba kalau nggak dibiarin, pasti yang kuat pasti akan apa? Semena-mena terhadap sedulur yang lemah. Iya tidak? Itu. Subhanallah. Nggak ada satupun syariat Islam kecuali dia itu untuk apa? Kemaslahatan, kebaikan apa? Seluruh makhluk. Bahkan alam raya ini. Iya kan? Pak Sinten. Pak Darsono, cobi ini dengan contoh syariat Islam malih, misalnya apa? Hibah, misalnya hibah, pemberian, ya kan? Diaweh hibah, subhanallah. Coba hibah. Dengan hibah ini betapa banyak maslahat yang bersifat pembangunan perekonomian akan apa? Terjadi. Sekalian saya bicara ya. Ini kan mau bikinan ini TK ini ruang kelas alam. Yang mau hibah silahkan itu. Karena Pak Darsono san yang hibah itu kan. Ini baru fondasi, terus itu udah kayu diserut, tinggal atap. Siapa yang mau multiroom, nyumbang multiroom silahkan. Itu hibah. Itu bukan untuk saya ya. Itu memang punya yayasan itu ya. Silahkan kalau mau hibah itu. Atau itu tak siapin kandang kambing, fasilitas berapa itu ada, itu juga hibah, itu kandang kambing udah disebut lah wonge. Itu hibah. Sing ngisi ini kambing silahkan, itu sudah tak siapin tandurin odot wit budin gitu kan. Itu bukan punya saya juga, itu punya siapa? Lembaga, punya masjid lah, seperti itu, untuk operasional masjid seperti itu. Nah itu coba dengan hibah coba, iya kan, pemberian, iya kan, akan jalan dakwah. Iya tidak. Kalau nggak ada hibah, nggak ada apa, ya mantok gitu, pondasi tok ngadek pondasi nipil seperti itu. Itu aja ada orang hibah itu. Seperti itu. Masya Allah. Iya kan? Orang misalnya orang nggak mampu, dikasih dihibah apa? Misalnya tadi wedus sepasang, dengannya bisa apa? Berkembang dan yang lainnya. Iya kan? Subhanallah. Tuh. Kembali lagi, seluruh syariat Islam satu pun tidak ada yang apa? Merugikan, memadharatkan siapa? Makhluk. Makanya jangan pernah takut, kalau justru harusnya kita semua ini, sampai pun yang kafir, sampai pun orang Kristen, sampai pun orang Yahudi, harusnya apa? Ayo syariat Islam ditegakna, ayo. Walaupun dia nggak ngimani, walaupun dia nggak masuk Islam, harusnya memperjuangkan aturan Islam itu ditegakkan di dunia, nggak cuma di Indonesia harusnya.
Emang kalau orang syariat Islam ditegakkan, memang wong Kristen depat ini kabeh? Wong Yahudi depat ini kabeh? Kan enggak. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Iya kan, mereka tetap dalam keyakinan mereka, cuma kita dakwahi, ya kan? Oke, mlebu Islam selamat dunia akhirat. Orang gelem ya wis ngono, kita keyakinan dewek. Iya kan? Tapi dengan syarat dia apa? Ada ikatan perjanjian damai. Karena sini wong Kristen atau wong Yahudi itu Allah sendiri yang menyatakan hati mereka itu apa? Walang tardu angkal Yahud wan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Kristen orang gadang ridho mari wong Islam sampai apa? Mengikuti ajaran mereka itu. Jadi mereka harus diikat dalam arti apa? Perjanjian damai. Aja ngasih perang loh. Kita nang Indonesia, kok wong Kristen yang Islam yakin dewek aja ngasih dingini perang ya perang temenan gitu. Karena mereka pasti akan itu. Buktinya kita sudah pernah terjadi tragedi apa? Poso. Orang muslim lagi sholat loh itu loh. Sholat hari raya loh. Iya kan? Berapa ribu itu dibantai loh kaum muslimin. Iya tidak? Ini bukan perang suku ini. Bukan mau mengungkit-ungkit juga. Tapi itulah realitanya. Karena saya mengungkit ayat walang tardo angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu kan sebenarnya. Makanya harus ada ikatan perjanjian damai. Kita hidup di Indonesia, nggak boleh ada apa? Peperangan, nggak boleh. Sing nerangi dukung. Siapapun dia, mau yang muslim atau apalagi yang kafir, harus apa? Damai. Nah seperti itu. Itu kan Islam coba. Ini luar biasa kan? Harusnya Islam itu betul-betul ditegakkan itu. Di dunia itu bukan cuma untuk orang Islam. Mau yang nggak ngimanin pun nggak apa-apa kok. Dia diberikan pilihan, cuma kan rugi banget. Cuma dapat apa? Kebaikan duniawi, kesejahteraan, ketenangan, kedamaian itu kan. Nek ora ana perang kan adem, ya kan? Langkah permusuhan kan adem. Dagang maring dia kepenak, ya kan? Langkah pencurian kan adem. Arep usaha ya aman-aman baik, seperti itu kan. Tapi kalau ada perang, naudzubillah, naudzubillah. Kalau ada perang kan ya repot. Kan seperti itu. Subhanallah. Itu semua syariat Islam. Semuanya itu dibangun untuk kemaslahatan siapa? Manusia, dunia dan akhirat. Kalau dia melakukan syariat Islam dengan keimanan, masuk Islam, dia mendapatkan apa? Dua kebaikan apa? Dunia dan kebaikan apa? Akhirat. Kalaupun dia tidak mengimaninya, tapi melakukannya, puasa. Coba orang mau operasi, apa kata dokter? Puasa disit, ya kan? Iya tidak? Apik berarti kan puasa. Subhanallah. Iya kan? Tuh. Tapi kan puasanya orang imani, beda karo wong mukmin. Akhirnya dia dapatkan apa? Kebaikan dunia, berarti itu kesehatan. Iya kan? Tapi kalau orang Islam ya jelas sehat iya, akhirat dapat. Itu. Semua apa? Syariat Islam. Nah, makanya aturan atau syariat Islam ini Allah turunkan. Dan aturan itu ada yang sifatnya harus dilaksanakan. Ada yang sifatnya harus ditinggalkan. Ada yang bagus kalau dilakukan. Ada yang bagus kalau ditinggalkan. Ada yang berupa pilihan. Itu syariat itu nanti hukumnya berbeda-beda. Salah satunya adalah apa? Wajib. Bisa dipahami sampai sini? Berarti wajib itu adalah salah satu hukum syariat. Iya kan? Syariat itu aturan, hukum syariat Islam, hukum aturan Islam. Aturan Islam itu Allah turunkan untuk apa? Kemaslahatan seluruh siapa? Seluruh makhluk, enggak cuma manusia. Seluruh makhluk, seluruh alam. Untuk kemaslahatan manusia, dunia dan akhirat. Seperti itu. Kalau dia melakukannya, mengimani syariat Islam, mengamalkannya dengan keimanan, berarti dia dapat apa? Kemaslahatan dunia dan akhirat. Kalau cuma dia apa? Mengamalkan saja, mengamalkan jujur, itu kan syariat Islam.
mengamalkan amanah, itu kan syariat Islam. Mengamalkan perfeksionis, sempurna, itqon kalau bahasa Arabnya, itu kan syariat Islam. Ya dapatnya apa? Dunia. Nah, syariat ini, aturan ini kan nek diamalna kabeh angel. Berat kan? Dan juga tingkatannya berbeda-beda kan? Maksudnya ada yang penting banget. Iya kan? Ada yang bagus. Ada yang bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bahaya banget. Nek dilakukan. Ada yang apa? Ya, orang bahaya sih tapi nek ketinggalan lebih apik. Nah, seperti itu. Maka ini hukum terhadap pengamalan syariat itu ada sendiri. Nah itu, yang namanya nanti adalah hukum taklifi. Hukum taklifi. Jadi hukum ya, aturan itu kan. Taklifi itu pembebanan. Jadi hukum dalam syariat Islam itu ada dua sebenarnya. Ada hukum taklifi dan hukum wad'i. Yang kita bahas hukum taklifi ini. Jadi hukum taklifi adalah perintah Allah terhadap manusia mukallaf itu. Perintah Allah terhadap manusia perintah Allah terhadap siapa? Manusia atau mukallaf terhadap syariat Islam. Terhadap apa? Syariat Islam. Syariat itu gampangannya adalah aturan terhadap syariat Islam. Nah, jadi itu hukum taklifi. Jadi apa? Perintah Allah terhadap manusia atau mukallaf terhadap syariat Islam. Sifatnya perintah itu apa itu kan? Nah, perintah itu ada papan tulisnya. Itu perintah itu sifatnya hukumnya ini itu ada tolab gitu kan. Kalau bahasa Arabnya tolab gitu kan. Perintah itu ada yang sifatnya 3, perintah melaksanakan. Perintah itu ada 3 ya. Ada 2 sebenarnya. Perintah ada 2. Perintah itu ada 2. Perintah untuk apa? Melaksanakan. Kalau dalam bahasa Arabnya itu amr. Perintah untuk melaksanakan, amr. Perintah lah untuk melaksanakan atau amr. Yang kedua, tolabut tark, perintah untuk meninggalkan. Perintah untuk apa? Meninggalkan. Itu yang namanya nahyun. Makanya kan nahyu mungkar itu kan. Yang namanya apa? Nahyun. Perintah untuk meninggalkan itu adalah nahyun. Bahasa kita larangan gitu kan. Jadi hukum taklifi maksudnya apa tadi? Hukum syariat, hukum Allah kepada manusia atau hambanya terhadap syariat Islam itu ada berupa perintah. Ya kan? Berupa perintah. Itu yang pertama berupa perintah. Nah, perintah ini terbagi menjadi berapa? 2. Ya kan? Perintah untuk apa? Melaksanakan yang namanya perintah bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya amar. Yang kedua perintah untuk meninggalkan atau larangan bahasa kita kan? Nahyun. Nah, seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Nah, ulangi. Hukum Allah terhadap manusia untuk melakukan syariat itu
untuk melakukan syariat Islam itu adalah hukum taklifi. Hukum taklifi itu berupa dua. Yang pertama adalah perintah. Nah, yang kedua, tulis yang kedua. Yang kedua adalah pilihan. Jadi hukum taklifi itu bisa berupa perintah, bisa berupa pilihan, takhir. Bisa berupa apa? Pilihan. Nah, yang perintah ini terbagi menjadi berapa? Dua, ya kan? Perintah untuk melaksanakan namanya apa? Nahyun, amrun, amar. Perintah meninggalkan namanya nahyun. Nah, jadi sudah paham ya, hukum taklifi ada berupa dua bentuk, bisa berupa perintah, bisa berupa pilihan. Perintah terbagi menjadi dua. Perintah berupa melaksanakan, amar. Perintah berupa meninggalkan, nahyun. Nah, sekarang yang amar ini, amar apa tadi? Perintah untuk melaksanakan. Ini terbagi dua. Perintah untuk melaksanakan itu terbagi dua. Nah, Bapak tulis di belakang sana. Nah, perintah untuk melaksanakan itu terbagi dua. Perintah untuk melaksanakan. Amr itu ada dua. Amr yang harus dikerjakan. Jadi kalau bahasa Arabnya talabil fi'li ala wajhil ilzam. Perintah terbagi dua. Yang pertama yang harus dikerjakan. Nah, yang kedua, amr ini masih ya, la ala wajhil islam kalau bahasa Arabnya. Itu artinya perintah yang tidak harus dikerjakan. Yang pertama tadi harus dikerjakan, yang kedua apa? Tidak harus dikerjakan. Nah, yang harus dikerjakan itu dengan dalam kurung itu yang namanya wajib. Apa? Wajib. Yang tidak harus dikerjakan itu namanya sunnah. Nanti akan ketemu, diurutkan dari atas, itu akan ketemu definisi, ketemu pengertian. Ana ulangi, hukum Allah terhadap suatu syariat yang diterapkan kepada hambanya, manusia dan mukallaf itu berupa dua. Yang pertama adalah tolab atau perintah. Yang kedua adalah takhir atau pilihan. Nah, yang perintah ini terbagi jadi dua juga. Yang pertama adalah tolabul fi'li, perintah untuk melakukan yang dinamakan amar. Yang kedua perintah untuk meninggalkan yang dinamakan nahyun. Amr ini atau apa tadi amr pengertiannya? Perintah untuk melakukan, ini terbagi jadi dua. Ala wajil Islam, perintah yang harus dikerjakan. Yang kedua, perintah yang tidak harus dikerjakan. Yang harus dikerjakan namanya wajib. Yang tidak harus dikerjakan namanya sunnah. Sekarang ke nahyun. Nahyun juga terbagi menjadi dua juga. Nahyun berarti terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama sama dengan tadi. Nahyun itu apa tadi? Larangan. Nahyun itu bagi dua. Yang pertama yang harus ditinggalkan. Dalam kurung namanya berarti apa? Haram. Harus ditinggalkan haram. Yang kedua tidak harus ditinggalkan. Namanya apa? Makruh.
namanya makruh. Nah, takhir itu yang di atas tadi. Kan bentuk syariat kan ada dua, kan bentuk hukum taklifi kan ada dua, bentuk hukum syariat kan ada dua, yaitu berupa perintah dan berupa apa? Pilihan. Nah, yang pilihan kan pemilihan, berarti boleh melakukan, boleh meninggalkan. Ini namanya apa? Masa sunnah? Boleh melakukan, boleh meninggalkan? Mubah, kan milih. Melakukan silahkan, meninggalkan juga silahkan. Melakukan boleh, nggak melakukan juga tidak mengapa. Nah, Ana ulangi ya. Kita kan hidup di dunia. Makhluk sangat banyak, jangankan makhluk ya, manusia aja sangat banyak, iya kan? Otomatis apa? Satu dengan yang lain akan ada apa? Interaksi atau hubungan, ya tidak? Namanya hubungan pasti akan ada apa? Crash lah ya. Makanya harus ada apa? Aturan, iya kan? Makanya harus ada aturan. Semua orang pasti sepakat perlunya ada apa? Aturan. Tapi aturan siapa kira-kira yang paling bisa mengatur seluruh makhluk di dunia? Aturannya Allah. Kenapa aturannya Allah? Bukan aturannya makhluk. Karena pengetahuan Allah menyeluruh kepada seluruh makhluk, ya kan? Beda kalau aturannya misalnya aturannya suami, dia kan paling mengetahui tentang siapa? Keluarganya, istrinya, anaknya, ya kan? Bisa juga aturan keluarga A nggak cocok dengan aturan keluarga B, ya kan? Makanya itu. Nah, aturan ini yang berupa syariat Islam ini, hukumnya itu ada yang berupa hukum taklifi, hukum pembebanan. Ini kan lagi, misalnya tadi aturan untuk nikah. Ini hukumnya apa nikah? Itu kan? Hukum nikah itu apa? Nikah kan aturan, ya tidak? Hukumnya apa? Nah, itu yang dibahas. Hukum ini yang namanya hukum taklifi. Hukum taklifi itu tadi hukum yang membebankan kepada siapa? Manusia mukallaf dalam sebuah syariat. Ini syariat ini hukumnya apa? Itu kan. Nah, hukum taklifi, hukum pembebanan ini menjadi dua. Yang pertama adalah apa? Perintah. Yang kedua adalah apa? Pilihan. Yang perintah ini terbagi menjadi dua. Perintah untuk melaksanakan namanya amr. Perintah untuk meninggalkan namanya nahyun, ya kan? Perintah untuk melaksanakan atau amr ini terbagi dua juga. Perintah untuk melaksanakan yang sifatnya harus dikerjakan. Perintah untuk melaksanakan yang sifatnya tidak harus dikerjakan. Yang harus dikerjakan namanya wajib. Yang tidak harus dikerjakan namanya sunnah. Larangan. Kan perintah ada dua tadi kan? Amr dan nahyun, larangan. Larangan berarti ada berapa? Dua juga. Larangan yang harus ditinggalkan, yang disebut dengan apa? Haram. Larangan yang yang tidak harus ditinggalkan namanya makruh. Iya kan? Nah, tinggal saat dipilihan atau takhir. Bebas milih. Bebas milih, mau melakukan boleh, mau meninggalkan boleh. Berarti apa? Mubah. Berarti kalau gitu, kalau ditanya hukum taklifi ada berapa berarti? Ketemu itu sudah. Ada berapa? Lihat yang paling bawah berarti. Ada berapa itu? Hah? Ada 5. Kan paling ujungnya ada berapa itu? 5. Kan asalnya dibagi 2. Yang 2 ini dibagi 2. Yang 2 ini dibagi 2. Kan jadi 4, 2, 2, 1. Iya kan? Ada 5. Yang pertama tadi apa? Wajib. Yang kedua apa? Sunnah. Yang ketiga haram. Yang keempat makruh. Yang kelima
Mubah. Dari situ sudah ketemu itu definisinya. Wajib berarti apa? Dari atas, pengertian dari atas. Hukum syariat yang berupa perintah untuk apa? Perintah kan ada dua tadi. Perintah untuk melaksanakan yang harus dikerjakan. Itu kan ketemu jadinya definisinya. Ya tidak? Jadi pahami? Wajib kan, kalau pengen ngerti wajib dari atas itu tadi, pembagian dari atas tadi. Hukum syariat, ya kan? Yang berupa perintah untuk melakukan yang harus dikerjakan. Nah, itu pengertian wajib. Coba pengertian sunnah. Apa pengertian sunnah? Dari atas. Hukum syariat yang berupa perintah yang tidak harus dikerjakan. Nah, itu sunnah. Ya tidak? Dari pembagian atas ketemu. Haram, berarti haram itu apa? Hukum syariat, ya kan? Hukum taklifi atau hukum syariat yang berupa perintah. Perintah untuk apa? Meninggalkan. Yang sifatnya apa? Harus ditinggalkan. Nah kan itu. Makruh. Apa? Hukum syariat yang berupa perintah untuk meninggalkan, yang sifatnya tidak harus. Kan seperti itu. Mubah, hukum syariat yang berupa pilihan untuk melakukan atau meninggalkan. Selesai. Itu. Iya kan? Jadi hukum syariat itu ada 5 tadi. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya apa? Sunnah, ada yang sifatnya apa? Haram, ada sifatnya apa? Makruh, ada yang sifatnya apa? Mubah. Syariat Islam, aturan Islam itu berarti ada yang mau nggak mau harus dikerjakan. Ada yang bagus kalau dikerjakan, tapi kalau ditinggalkan tidak mengapa. Itu yang namanya apa? Sunnah. Syariat Islam itu harus yang ada ditinggalkan, harus ditinggalkan. Yang sifatnya adalah haram, ya kan? Ada yang ditinggalkan itu adalah apa? Lebih bagus, ya kan? Mengamalkannya tapi apa? Oh, boleh. Itu yang sifatnya apa? Makruh. Ada yang berupa pilihan. Kan seperti itu. Sampai sini bisa pahami? Di semua syariat Islam itu nanti ada yang memang wajib, ada yang memang sunnah, ada yang sifatnya apa? Haram, ada yang sifatnya apa? Makruh, ada yang sifatnya apa? Mubah. Iya kan? Contoh tadi, kembali ke tadi contohnya Pak Sumidi, Pak siapa? Pak Ridho ya? Jenengan siapa namanya? Pak Fauzi. Pak Fauzi telat tadi ya. Tadi Pak Sumidi ngasih contoh bahasa syariat Islam tadi, Pak Sumidi. Enggak, tadi ngasih contoh apa? Tadi kan saya ngasih contoh syariat Islam, coba contoh gitu kan. Kalau tadi kan sampai Pak Darsono gitu. Kan contohnya hibah gitu kan. Nah, tadi jenengan apa tuh? Oh, belum ya. Jenengan ya, Pak. Dari sini ya. Nah, ya berarti sini. Jenengan udah ya, Pak. Oh, berarti tak tanya. Mas Arif tadi contoh syariat apa tadi? Waris. Nah, berarti waris kan syariat. Apa hukum waris berarti? Pak. Iya, hukumnya waris apa? Kan waris adalah syariat. Syariat Islam kan salah satunya waris. Berarti hukumnya waris apa? Melaksanakan hukum waris apa? Wajib. Karena harus. Kalau enggak nanti ada yang terzolimi. Berarti ahli pembagian waris harus sesuai apa? Syariat. Kalau enggak sesuai syariat, dosa. Untuk keadilan. Iya kan? Hibah. Berarti hukum hibah kan syariat. Hukumnya berarti apa? Mas Yanto? Sunnah. Aweh ya apik, ora aweh ya ora apa? Kan kayak gitu. Ada tingkatan berarti kan? Bisa dipahami sini. Jadi makanya aja ngomong syariat ke abot. Syariat itu ringan gara-gara kita nggak tahu tadi hukumnya itu. Nek kabeh-kabeh dilakoni ya klenger. Iya kan? Seperti itu. Kecuali sing imannya wis kayak Abu Bakar lah. Semua syariat bisa siapa yang wis jenguk, siapa yang wis salat subuh sama kula Rasulullah.
Sapa istilik wong mriyang kula Rasulullah, sapa sing sedekah kula Rasulullah. Kuwi esuk-esuk lho. Ketemu karo Kanjeng Nabi ditakoni kabeh kaya amalan apa? Dilakoni kabeh. Subhanallah. Sapa sing zikir pagi kula Rasulullah, kuwi Abu Bakar. Kaya kula ya dereng lah. Mugi-mugi ya sakit lah itu. Nek mboten sakit ya nyenengnya Abu Bakar lah. Karena apa? Almar'u ala man yuhibbu. Seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai seperti itu. Mungkin kan kula konten jenengan kan kudu seneng maring Rasul. Kudu seneng maring sahabat. Ya karena apa? Ngamalna kayak amalannya Kanjeng Nabi ku apa? Orang gak akan bisa. Kita mengamalkan amalannya Rasulullah SAW tidak akan pernah bisa. Kita mengamalkan amalannya sahabat tidak akan pernah bisa. Tapi bisa dewek dikumpulna karo Kanjeng Nabi, karo sahabat. Caranya apa? Seneng maring Kanjeng Nabi, seneng kali sahabat. Nah itu. Bisa dipahami sampai sini. Makanya belajar syariat Islam itu menyenangkan. Oh ini syariat kita. Ternyata untuk ini loh hikmahnya. Kemaslahatannya untuk ini. Oh, ternyata ini wajib karena seperti itu. Nah, Mas Fauzi, contoh wajib sholat apa disit? Angger sholat wajib kabeh klenger dewek. Iya tidak? Sholat adalah wajib asli klenger. Iya tidak? Sholat tahajud wajib 11 rakaat atau 23. Terus apa? Sholat subuh wajib, sholat syuruk wajib, sholat duha wajib, sholat rawatib wajib, sholat duhur wajib, sholat tahiyatul masjid wajib. Sholat tok, ratu pahal. Sholat apa dulu? Sholat apa Mas Bozi? Sholat yang wajib. Sholat 5 waktu misalnya, iya kan? Tuh. Berarti ora abot jebulane. Sing wajib ku sing 5 waktu. Iya kan? 5 waktu sih pirang menit sih. Iya tidak? Seperti itu. Mohon yang mlebu Islam kudu tahajud 23, kudu subuhan, kudu duha, kudu rawatib 10, 12. Lu. Tiap mlebu masjid kudu tahiyatul masjid. Wong Kristen apa mlebu Islam nek digambana salat kayak giye. Bisa melayu kabeh ya. Ya berapa puluh rakaat gitu kan. Seperti itu. Ya itu karena Allah tahu ini yang wajib itu untuk hubungan kita dengan Allah agar kita selalu zikir kepada Allah. Agar kita selalu ingat dengan Allah 5 waktu aja ditinggalkan, ya kan? Nek kepengin kualitas keimanannya lebih tinggi lagi, Allah sediakan fasilitas yaitu apa? Salat sunnah, ya kan? Terus wudu salat silakan, masuk masjid salat silakan. Arab sholat wajib ya silakan qobliyah, tesek ya silakan ba'diyah, tapi ora diwajibna. Nek diwajibna abot. Tapi nek sing seneng dimotivasi, ya tidak? Nah, Masya Allah, indah kan syariat kita, luar biasa. Sekarang konsekuensi dari hukum tadi. Tadi kan hukum syariat ada berapa? 5, wajib, sunnah, haram, makruh, dan apa? Mubah. Konsekuensinya apa? Nek wajib gue kepriwe ki akibate ki apa? Iya kan? Nah seperti itu. Apa akibat dari wajib? Akibat dari kewajiban itu apa? Tadi sampai sama Pak Mas Fauzi, berarti balik ke Mas Mukidi, Mas Sumidi, Pak Sumidi. Konsekuensi dari kewajiban itu apa? Itu maslahatnya, itu faedahnya. Konsekuensi dari kewajiban, konsekuensinya apa? Akibatnya itu apa? Manusia. Nah, Pak siapa ya? Pak Edi. Konsekuensinya harus wajib itu konsekuensinya berarti harus ditaati. Harus dihati. Itu kan pengertiannya tadi harus dilaksanakan. Konsekuensinya yang jenengan tadi sebutkan itu. Yang melakukan berpahala. Kan konsekuensinya kan ini wajib. Konsekuensinya apa sih hukum wajib ini?
Apa konsekuensinya? Yang melakukan berpahala, udah kayak gitu aja. Yang meninggalkan dosa. Itu pun harus dikoreksi. Konsekuensi wajib, kata orang, karena ini enggak kurang kembali kepada ilmu usul fikih ya. Wajib adalah yang melakukannya mendapat pahala, yang meninggalkannya berdosa. Ini perlu dikoreksi. Koreksi yang pertama, apakah semua orang yang melakukan kewajiban misalnya sholat 5 waktu tadi, apakah berpahala? Tidak. Ya jangan. Wong sing sholate kepengin ndeleng wong liya, riya. Sholat enggak tidak? Sholat atau tidak dia? Sholat. Melaksanakan kewajiban tidak? Melaksanakan. Dapat pahala tidak? Tidak. Melaksanakan? Dapat pahala? Tidak. Berarti pengertian tadi kurang sempurna. Konsekuensi tadi kurang sempurna kan? Karena ulangi. Orang kan mengatakan bahwasanya konsekuensi wajib adalah orang yang melakukannya mendapat pahala. Ini perlu dikoreksi pengertian ini. Enggak semua yang melakukan itu berpahala. Nanti ada syaratnya yang akan kita sampaikan. Ini koreksi dulu. Yang meninggalkannya berdosa. Ini juga perlu dikoreksi. Tidak semua yang meninggalkan kewajiban itu berdosa. Contoh. Ini kan mau bulan puasa. Ada orang hamil, wanita hamil, enggak berpuasa. Puasa hukumnya apa? Wajib. Kalau melakukan berpahala. Tadi definisi tadi ya. Meninggalkan dosa. Apakah orang hamil ini berdosa? Dalam keadaan ini? Tidak. Berarti konsekuensi tadi tepat atau kurang tepat? Kurang tepat. Itulah perlunya belajar. Jadi yang tepat apa? Yang tepat adalah konsekuensi wajib adalah melaksanakannya karena imtisal. Melaksanakannya karena imtisal. Dalam kurung imtisal itu adalah mukhlisan lillah, ikhlas karena Allah, muttabi'an li Rasulillah. Namanya melaksanakannya kala imtisal. Dalam kurung imtisal itu adalah ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasulullah. Ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasulullah, kurung tutup, mendapatkan pahala. Dan yang meninggalkannya berhak dihukum. Berhak dihukum. Jadi itu ya, konsekuensi dari sebuah kewajiban itu melaksanakannya kalau ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasulullah berpahala, dan meninggalkannya berhak dihukum, diazab atau dihukum. Nah, kalau ini tepat. Karena tadi orang yang melakukan kewajiban, misalnya sholat 5 waktu, itu enggak semuanya dibahasi pahala, ya kan? Kapan dia dibahasi pahala? Kalau sholatnya apa? Ikhlas. Kalau sholatnya mengikuti Rasul SAW, iya kan? Nah, seperti itu. Itu harus ada itu. Kalau dia sholat 5 waktu, tapi tidak ikhlas, kepengen dilihat orang dan yang lainnya riya seperti itu, dia sholat melakukan kewajiban, tapi tidak apa? Diganjar. Tidak dikasih pahala. Begitu juga dia ikhlas tapi nggak mencontoh Rasulullah. Misal subuhan enak banget ya, nang turu kan seger, wisudu ngopi misalnya. Kambil olahraga, subuhane tek tambah rong rakaat. Jadi berapa rakaat? 4. Engko duhur kan kesel, yang duhur wayang ngaso dadi kena loro. Sing loro tek pindah nggo subuhan. Ikhlas loh. Sing dibaca ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, alhamdulillah dan yang lainnya kan Al-Fatihah, malah mungkin Al-Baqarah ya. Kira-kira subuhane 4 rakaat. Ikhlas ya, ikhlas. Oleh pahala ora? Ya dosa.
Iya kan? Melaksanakan kewajiban tidak? Melaksanakan. Ikhlas tidak? Ikhlas. Tapi orang sesuai contoh Rasul. Oleh pahala apa ora? Ya ora. Nah itu. Jadi wajib itu melakukannya berpahala kalau ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Dan yang meninggalkannya belum tentu berdosa, berhak untuk dihukum, berhak untuk dihukum. Berhak itu kan dia sebenarnya berhak, tapi juga bisa diampuni, ya tidak? Kalau yang meninggalkannya berdosa, kan ini statement pasti yang meninggalkan berdosa, ya kan? Belum tentu berdosa, bisa jadi berdosa, tapi bisa jadi tidak, bisa jadi dihukum, bisa jadi tidak. Memang asalnya dia untuk dihukum, tapi karena ada apa? Rukhsah kalau dalam syariat, ada keringanan. Misalnya tadi, aslinya orang mau laki-laki mau perempuan setelah dewasa itu harus puasa, ya kan? Kalau enggak puasa berarti secara hukum dia berhak untuk berdosa, berhak untuk dihukum. Tapi di sini kan ada sebab dia. Kenapa? Karena lagi hamil atau karena dia lagi haid, ada penghalangnya. Kenapa enggak puasa? Lagi haid. Ada penghalang. Jadi tidak semua yang meninggalkan kewajiban itu otomatis berdosa. Ada mungkin penghalangnya. Salah satunya tadi penghalang-penghalangnya. Contohnya dari puasa. Waduh, Islam apa sih? Ya Islam. Jadi orang puasa. Dosa mbok wajib puasa, orang puasa iki kepriwe? Lagi sing ngomongin orang ngerti Islam iki berarti. Kudune ditakoni dhisik, lagi haid apa? Ini datang bulan apa priwe dengan orang puasa. Nah sebut iya kok gila biasa. Oh ya kan Din. Ya udah nanti ganti dia itu di bulan yang lain tatkala dia sudah suci. Jadi itu konsekuensi dari wajib itu apa? Melakukannya karena imtisal, yaitu apa? Ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasulullah, dia berpahala. Meninggalkannya berhak untuk dihukum atau berhak mendapatkan dosa. Berhak saja, belum tentu apa? Dihukum, ya kan? Karena bisa jadi ada penghalang, ada sebab. Itu subhanallah. Indahnya syariat Islam. Enggak kaku. Nah, sunnah. Apa sunnah? Konsekuensinya apa kira-kira? Ya, hampir mirip tadi. Yang kita pahami sunnah apa? Konsekuensinya apa? Melaksanakannya berpahala, meninggalkannya tidak apa-apa. Ya ini kurang tepat. Kurang tepatnya di mana? Melaksanakannya tadi. Ya kan? Berarti sunnah itu adalah konsekuensinya apa? Melaksanakannya karena imtisal, karena ikhlas karena Allah dan sesuai Rasul berpahala. Meninggalkannya tidak berdosa. Itu. Jadi ana ulangi, sunnah itu adalah apa? Melaksanakannya dengan ikhlas dan mengikuti Rasul berpahala, meninggalkannya tidak mengapa. Nah, bismillah. Itu apa? Sunnah. Jadi melaksanakannya dengan apa? Ikhlas dan mengikuti Rasul atau ittiba bahasa Arabnya. Ittiba itu berpahala. Kalau meninggalkannya tidak mengapa. Seperti itu. Ya kayak tadi. Contohnya sunnah apa? Menyebarkan salam, memulai salam. Itu sunnah. Ini kan udah hampir punah ini sunnah ini. Ketemu karo orang Islam harusnya itu apa? Bukan harusnya. Sunnahnya adalah apa? Mengucapkan assalamualaikum. Karena itu doa. Semoga keselamatan, kesejahteraan atas kalian. Itu kan bagus banget. Daripada selamat pagi. Selamat pagi kan ya lagi waktu pagi itu kan. Selamat pagi, selamat siang nggak ada doa itu. Kalau assalamualaikum sudah doa. Makanya Rasulullah SAW bersabda itu, la tadkhulunal jannah hatta tuhibbu.
La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tuhibbu. Tidak akan pernah masuk surga sampai kalian beriman. Tidak akan pernah beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Apa kalian ingin aku tunjukkan sebuah amalan, kalau kalian mengamalkannya itu akan tumbuh rasa cinta. Akhirnya kalau ada cinta ada iman. Kalau ada iman masuk surga. Tadi kan seperti itu kan? Kalian tidak akan pernah masuk surga sampai kalian beriman. Kalian tidak akan pernah sempurna imannya sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan sebuah amalan yang kalau kalian melakukannya kalian akan saling mencintai? Berarti kalau saling mencintai menjadi apa? Beriman. Berarti kalau beriman menjadi apa? Masuk surga. Berarti amalan ini jadi sebab masuk surga. Apa itu? Afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Dengan salam ini akan tumbuh rasa cinta. Dengan cinta ini akan tumbuh rasa iman. Karena iman ini kita masuk surga. Gitu. Makanya kan wong Jawa kan seneng ngarana wong jamean. Jamean siapa jamean? Takonan gitu kan. Takonannya jadi diapiki, itu sudah bagus, itu budaya adat yang bagus itu, takonan. Lu apiki maning, yaitu dengan apa? Salam. Itu lebih bagus. Karena ada menyebabkan apa? Cinta yang nanti menumbuhkan iman yang nanti menyebabkan masuk surga. Ya takon apik. Biar kabar Kang lagi sehat Mbok, itu bagus. Tapi diawali dulu dengan apa? Salam. Assalamualaikum Kang, sehat Mbok. Alhamdulillah gila. Lancar Mbok, lancar? Ya lancar. Ya seperti itu. Itu jauh lebih bagus. Takon tok ya bisa apik. Cuma apa? Akan lebih baik disunahkan untuk apa? Mengucapkan salam. Kalau menjawabnya malah wajib. Karena dia udah diberi apa? Doa yang sangat bagus. Jadi termasuk sunnah adalah apa? Mengucapkan salam. Contohnya itu. Jadi itu sunnah. Apa? Melakukannya karena ikhlas dan contoh Rasul berpahala, meninggalkannya tidak mengapa. Yang kalau nggak ngucapin salam bagaimana? Nggak ngucapin salam bagaimana? Ya nggak apa-apa. Cuma kan eman. Terus pada betakon sing siji hukumnya biasa mubah, dosa ora, pahala ora. Tapi sing siji berpahala, bahkan sebab menjadi masuk surga. Kan eman. Apa abot sih ngomong assalamualaikum. Dan ini sudah sunnah yang abot ya. Jarang gitu kan. Makanya dihidupkan. Ketemu karo sedulur, ketemu karo tangga wong muslim gitu. Tapi kudu ari wong muslim lho ya. Aja wong Kristen. Ar wong Kristen ora kena. Ar wong Kristen anane didongakna. Assalamu ala manit taba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk, itu masuk Islam. Seperti itu. Enggak boleh kita mengucapkan assalamualaikum kepada orang Kristen, enggak boleh. Tapi mendoakan moga sing mlebu Islam selamat. Nah itu enggak apa-apa. Ketemu karo batire Kristen mlebu Islam ya, engko selamat. Sehat Bok. Nah, itu enggak apa-apa. Tapi aja assalamualaikum enggak boleh. Seperti itu. Karena dia belum selamat. Ya, harus kita yakini dia nggak akan pernah selamat di akhirat kalau nggak masuk Islam. Melas ora. Melas. Makanya doa ketemu. Kami guyu kan. Jadi wong Islam raine nyenengin dulu. Wong Islam besengut. Ya wong Kristen ya udah melayu kabeh. Ketemu karo wong Kristen ya keselamatan. Berarti dia kan sakrab masuk Islam selamat. Ya, sehat Dok. Nah, seperti itu. Boleh. Tapi aja kebablasan, toleransi kebablasan. Assalamualaikum Yohanes misalnya. Assalamualaikum Matius misalnya, nggak boleh kalau kayak gini. Saya punya teman itu masuk ke rumah itu akalnya Buddha. Saya masuk ke rumah saya, Assalamualaikum. Saya jalannya gimana? Wa alaihi manittaba'al huda. Enggak boleh waalaikumsalam, enggak boleh. Atau gampangannya ya keselamatan bagi orang yang itu petunjuk. Kayak gini ya enggak apa-apa. Enggak boleh kita waalaikumsalam, enggak boleh.
Kan waalaikumsalam artinya kan sama-sama mendoakan. Semoga keselamatan untuk kamu juga. Harus ya tadi wa'ala kalau bahasa Arab gitu loh. Nek bahasa Indonesia ya semoga keselamatan ya melu Islam kok selamat. Nah, gitu. Atau ditunjuk atau antum jelaskan seperti ini. Tuh orang Islam tatkala ketemu diperintah untuk keselamatan, masya Allah. Dia mlebu Islam bayilah. Kami guyonan orang apa? Dakwah itu. Kasihan loh. Dia tetangga kita, tetangga baik misalnya. Tapi kalau di neraka, kalau di akhirat mati masuk neraka kan kasihan. Jadi kita mendakwahkan ke dia itu hakikat cinta kita pada dia. Seperti itu. Karena Islam nggak butuh siapapun, nggak butuh kita, nggak butuh semuanya, nggak butuh. Islam itu sudah tinggi, sudah mulia. Allah itu sudah mulia, sudah agung. Mau ada yang ibadahin kayak mau enggak itu sudah. Allah itu nggak butuh sama sekali. Itu untuk keselamatan kita. Seperti itu. Nah, konsekuensi haram. Apa konsekuensi haram berarti? Melaksanakannya, meninggalkannya tadi kan? Meninggalkannya imtisalan, ya. Imtisalan itu karena apa? Ikhlas dan mengikuti Rasul. Jadi haram itu konsekuensinya meninggalkannya dengan ikhlas dan mengikuti Rasul mendapatkan pahala. Melaksanakannya berhak berdosa, berhak dihukum. Berhak loh, belum tentu berarti. Nah, haram konsekuensinya apa berarti? Meninggalkannya karena ikhlas dan mengikuti Rasul berpahala. Melakukannya berhak mendapatkan dosa. Misalnya tadi minum khamar, minum anggur, minum alkohol. Meninggalkannya, apakah semua orang yang nggak minum alkohol itu berpahala? Kan dia meninggalkan, nggak minum khamar. Pertanyaannya, apakah dia dapat pahala? Tidak mesti. Kan bisa jadi udah ada duit nggak mabok, iya kan? Kenapa nggak minum? Oh, udah ada duit orang gajian, gajiannya entong nggak nyarutan, kan bisa kan? Atau dia divonis oleh dokter, iya kan? Wis ngono banjur mabok ngono, tuli paru-parunya jebol, akhirnya dia apa? Nggak mabok. Kenapa nggak mabok? Kenapa nggak minum khamar? Karena kesehatan dia, iya kan? Maka dia meninggalkan khamar kan? Demi apa? Kesehatan. Berpahala tidak? Tidak. Yang berpahala itu dia mampu untuk beli anggur. Dia sehat. Tapi dia meninggalkan itu kenapa? Karena itu diharamkan oleh Allah. Dia ikhlas karena Allah. Dia punya uang tapi nggak mau judi. Dia punya wajah yang rupawan, orang-orang suka dia, tapi nggak mau berzina dengan siapapun. Itu. Kenapa kok dene ora Ramadan langsung sing gelem karo aku? Wong aku elak kayak misalnya. Ya enggak dapat pahala seperti itu. Kan seperti itu. Jadi ini meninggalkan sesuatu yang dilarang itu harus kita ikhlas. Makanya tanamkan apa? Keikhlasan dalam meninggalkan tadi, bukan karena kita tidak mampu. Seperti itu. Harus ikhlas. Dan yang melakukannya berhak dihukum, berhak, belum tentu dihukum. Nah, belum tentu. Kenapa? Coba orang dipaksa batire. Misalnya ya, bocah SMA dipaksa batire kon mabok, dicangar. Dia minum khamar, minum alkohol. Dosa apa ora? Tidak. Kenapa? Dia dipaksa. Iya kan? Berarti tidak semua yang melakukan keharaman itu berdosa atau dihukum. Tidak semuanya kan? Kenapa? Bisa jadi dipaksa, bisa jadi tidak tahu. Kayak jenengan. Nanti bulan puasa kan kita nggak boleh makan di siang hari, ya kan? Puasa menit dina pertama, anu ratu puasa sunnah misalnya.
awan-awan, sekang sawah apa sekang anu. Terus apa? Nang meja ana wedang kopi. Bismillah, glenggem bae. Dosa apa ora? Ya tergantung. Melakukannya tanpa sadar, kelalen karena lupa, maka dosa tidak? Ya tidak. Iya kan? Batal ora puasane? Ya enggak, kan dia enggak tahu. Berarti dia melakukan keharuman tapi dia tidak tahu. Berarti apa? Tidak dihukum. Kan seperti itu. Yang gue sadar kok. Astagfirullahaladzim, ya puasa ya. Ya alhamdulillah lah. Dinumin Gusti Allah, ya kan? Seperti itu. Bersyukurlah, alhamdulillah. Mau ditambah bismillah minum maning. Itu dosa kalau kayak gitu. Batal puasane gitu ya. Alhamdulillah ya Allah duwe paringi inuman jenengan. Puasa ngelak-ngelak malah nyong kelalen. Wis kelalen aja tapi enak. Bismillah gitu. Minum maning itu dosa gitu. Nah, yang seperti itu. Itu haram. Jadi meninggalkannya karena Allah ikhlas dan mengikuti Rasulullah mendapat pahala. Jadi karena enggak ikhlas atau karena tadi yaitu bukan karena Allah lah, seperti itu, karena kesehatan, karena yang lainnya seperti itu, maka tidak mendapatkan pahala. Makanya kita niatkan dalam meninggalkan sesuatu itu karena Allah, bukan karena kesehatan, bukan karena tanggane, bukan karena bapane, bukan karena biunge, bukan karena siapapun, tapi karena Allah. Dan melakukannya tatkala ada penghalang tidak berdosa, atau melakukannya itu berhak dihukum. Berhak saja, belum tentu dihukum, karena bisa jadi tadi dipaksa, lupa dan yang lainnya. Nah, kemudian yang keempat itu apa? Makruh. Makruh konsekuensinya adalah apa? Meninggalkannya karena Allah dan mencontoh Rasulullah berpahala. Melakukannya tidak berdosa. Melakukannya nggak apa-apa. Meninggalkannya karena Allah dan mencontoh Rasul berpahala. Melakukannya tidak berdosa. Seperti masuk kamar mandi kaki kanan. Masuk kamar mandi kaki kanan itu syariat, melanggar syariat. Tapi pelanggarnya adalah makruh. Berarti apa? Kalau dia meninggalkannya berarti nggak masuk tangan kanan dulu. Berarti apa? Berpahala. Kalau dia niatnya karena Allah. Kalau dia pakai kaki kanan, dosa apa? Tidak, karena itu adalah makruh. Iya kan? Seperti itu. Jadi mlebu kamar mandi gue, masya Allah ya, sampai masuk kamar mandi itu kita bisa dapat pahala loh. Kalau kita apa? Niat dan apa? Memenuhi syariat tadi, aturan Islam. Aturan Islam itu memulai dengan dengan kaki kiri. Seperti itu. Berarti kalau kaki kiri berarti dia berpahala. Kalau kaki kanan ya orang berdosa sih. Tapi kan apa? Eman-eman, ya kan? Di setiap langkah kita itu bisa berupa pahala. Itu mulianya syariat Islam. Masya Allah. Dan terakhir adalah apa? Mubah. Hukumnya itu nol, mubah itu gampangannya. Melakukan dan meninggalkannya itu sama-sama saja. Melakukannya boleh, meninggalkannya boleh. Sama-sama tidak berpahala. Contohnya minum. Minum ini boleh. Hukum asalnya boleh. Minum silahkan, nggak minum juga silahkan. Nah, cuma barakallahu fikum, yang mubah ini, yang boleh ini. Jadi mubah itu kalau di kita itu salah terjemah ya. Akhirnya kalau mubah itu kayak mubadir, ya kan? Padahal bukan, mubah itu boleh. Yang nggak boleh itu mubadir. Itu yang nggak boleh itu yang mubadir. Kalau mubah itu boleh. Nah, barakallahu fikum. Mubah ini hukumnya tadi yaitu apa? Tidak berpahala, tidak berdosa. Melakukannya yang nggak berpahala, meninggalkannya juga tidak berdosa. Tapi ada tapinya ini, penting banget ini. Kalau tahu mubah dengan baik, itu nanti kita dapat pahala banyak banget. Tapi mubah itu bisa menjadi wasilah, perantara untuk hukum yang lain.
Mubah itu bisa menjadi apa? Wasilah untuk hukum yang lain. Hukum yang lain tadi ada berapa selain mubah? 4, ya kan? Berarti makan kan hukumnya apa tadi? Mubah. Berarti makan ini aslinya mubah, tapi dia bisa menjadi haram. Bisa menjadi apa? Wajib. Bisa menjadi apa? Sunnah. Bisa menjadi apa? Makruh dan yang lainnya. Contoh, makan secara hukum adalah boleh. Menjadi wajib kapan? Kalau kita berbuka. Iya kan? Wajib makan enggak? Wajib. Orang berbuka dosa. Nggak boleh puasa wisol kita. Puasanya menerus-menerus kan nggak boleh. Iya kan? Wong puasa kudu buka. Buka itu harus dengan apa? Pembatalnya. Salah satu pembatalnya adalah apa? Makan dan minum, iya kan? Nah, seperti itu. Berarti wajib dia makan. Iya kan? Yang aslinya adalah makan itu salah hukum masalah adalah boleh. Makan yang haram. Makan barang colongan. Hukum makan aslinya apa? Boleh, tapi makan daging babi jadi haram. Seperti itu. Makan kon tubuh kuat ben ngibadahe kenceng. Berarti jadi sunnah, iya kan? Makan akhirnya berlebihan dibuang. Berarti hukumnya jadi apa? Haram, ya kan? Mubadir sih. Iya kan? Nah, seperti itu. Makanya itu kerja itu mubah loh. Kerja itu hukumnya boleh. Berarti orang kerja apa Ustaz? Ya apa-apa. Sing penting teng nafkahi. Kan udah wajib. Yang wajib itu bukan kerja loh. Yang wajib itu nafkah, gitu kan? Jadi ada kata-kata laki-laki itu mulia dengan kerjanya. Itu saya mau kritik itu. Enggak ada itu dalam Al-Qur'an, dalam hadis enggak ada. Wanita mulia, laki-laki itu mulia karena nafkahnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadallahu 'ala ba'dihim wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin wanita salah satunya karena apa? Mereka menafkahkan hartanya. Menafkahkan loh, bukan bekerja. Lalu keturunannya yang kerta direjam misal tanah itu bolong-bolong bau, apa kerja ngapa? Iya kan? Dol potongan bae, sing sepotong misalnya pira 5 juta, ping 80 pira gue, 400 miliar misalnya. Apa kerja ngapa sih? Iya kan? Yang usah kerja kan ada apa-apa. Duit nafkahi. Yang wajib itu adalah bukan kerja. Yang wajib itu adalah nafkah. Tapi nafkah kan anggar terpaksa wong ora duwe warisan. Ya kudu apa? Kerja. Berarti kerja jadi wajib. Ya kan gitu kan? Bukan yang wajib itu kerja. Kerja itu enggak wajib. Yang wajib itu nafkah. Kerja itu boleh. Yang wajib adalah nafkah. Boleh, berarti bisa menjadi wajib, ya kan? Kalau nggak punya apa-apa, warisan ora duwe, tabungan ora duwe, apa-apa ora duwe, wajib nafkah tidak? Wajib kan? Dan sekarang priwe carane nafkahi anak bojo? Ya harus kerja. Berarti kerjanya dia menjadi apa? Wajib. Sekarang dia warisannya nggak pitung turun besi. Terus ngapa kerja coba? Nafkah wajib kok. Ya bisa anak gue sekarang. Ngapain kerja? Gading ibadah, sembahyang, ngaji, dakwah dan yang lainnya. Iya kan? Tapi kan nggak melalaikan apa? Nafkahnya. Kenapa? Bisa anak. Seperti itu. Nah kayak aku ya, yang ngarit, yang mulang, karena belum ada apa warisan di gunung gitu. Yang ada di gunung aku jaga untoknya. Ya gong bar subuh gitu bab turu ini pada ngaji ngene, ada ngaji. Nek anak apa? Warisannya. Sing sawah hamba-hamba seperti itu. Karena nggak ada, makanya anak harus wajib kerja. Makanya mungkin ya beternak atau ngajar di luar dan yang lainnya seperti itu. Makanya kenapa Indonesia itu salah satu ulamanya sedikit beda dengan Saudi, karena apa? Ahli ilmu dan ustadz kiainya itu di Saudi itu digaji. Akhirnya fokus apa? Sinau, fokus mulang. Lah aku iki sinau urung ngarit. Kudu telu priwe? Iya kan? Akhirnya bar mulang kok kudu ngarit gitu kan. Dan karena bar mulang apa? Ya mulang maning. Bar mulang apa? Sinau.
Ya wis kayak gitu terus. Akhirnya apa? Ilmunya apa? Berkembang. Itu. Makanya dari sini perlu sekali ada ta'awun sebenarnya. Kerjasama di dakwah. Yang punya harta itu coba bantu program-program dakwah. Itu. Seperti itu. Karena satu-satunya biar fokus. Coba kalau ustadznya dia sibuk dengan apa? Kerja. Nanti mesti dipanglo. Ustadz udah ilmu malah kerja baik. Kapan ngulangi? Nah, ya karena tadi ada kebutuhan di belakang, kewajiban nafkah. Seandainya sudah nafkahnya sudah ada, maka dia pasti akan fokus. Ya kan seperti itu. Seperti itu. Nah itu, makanya kita harus tahu hukum tadi. Nah, ada pertanyaan sebelum ditutup? Silakan. Yang melaksanakan yang wajib karena dia itu tidak mendapat lagi. Melaksanakan Wajib. kewajiban tapi ria karena yang dilihat orang lain itu tidak berdosa. Itu dosa. Sudah nggak dapat pahala, dosa lagi itu. Karena apa? Karena ria itu haram. Seperti itu. Ini nggak boleh. Nah, kalau ada pertanyaan kita tutup. Sebelum ditutup kita ringkas. Jadi di sini kan wajib pada kita. Nah, wajib itu adalah salah satu dari hukum syariat. Hukum syariat itu dibuat untuk kemaslahatan siapa? Manusia, bahkan seluruh alam. Nah, syariat ini hukumnya bermacam-macam. Atau hukum taklifi tadi. Yang asalnya itu sebenarnya cuma dua. Yang berupa apa? Perintah dan berupa pilihan. Dari perintah ini ada dua juga. Perintah untuk apa? Melakukan, dan perintah untuk apa? Meninggalkan. Yang perintah untuk melakukan juga ada dua, yaitu apa? Harus dan tidak harus. Perintah yang untuk melakukan yang harus namanya wajib. Perintah yang melakukan dan tidak harus namanya sunnah. Kemudian perintah untuk meninggalkan ini terbagi menjadi dua juga, yaitu apa? Harus ditinggalkan. Perintah yang isinya apa? Untuk meninggalkan yang harus ditinggalkan, namanya apa? Haram. Perintah untuk meninggalkan yang sifatnya tidak harus, namanya makruh. Ada pilihan takhir tadi, melakukannya boleh, meninggalkannya boleh, namanya mubah. Wajib berarti konsekuensinya apa? Yang melakukannya dengan ikhlas dan mengikuti Rasul berpahala. Yang meninggalkannya berhak untuk mendapatkan dosa atau dihukum. Sunnah konsekuensinya melaksanakannya ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasul berpahala. Meninggalkannya tidak mengapa. Haram meninggalkannya karena ikhlas dan mengikuti Rasul berpahala. Melakukannya berhak untuk dihukum. Makruh meninggalkan karena ikhlas dan mengikuti Rasul berpahala. Melakukannya tidak mengapa. Mubah melaksanakan dan meninggalkannya sama-sama, tapi bisa menjadi wasilah pada hukum-hukum yang lain. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita, sehingga kita Masya Allah ya, dalam mengamalkan hidup, mengarungi hidup itu jadi tenang gitu kan. Karena makanya kita semakin tahu syariat nanti itu semakin itu tenang buat kita, buat ketenangan kita. Syariat dibikin itu untuk apa? Ketenangan kita, bahkan seluruh makhluk, bahkan seluruh alam raya. Kembali kepada agama kita, pasti kita akan mendapatkan apa? Ketenangan dunia dan akhirat. Nah, Saya bertanya, berarti di luar konteks ini kita bahas, tapi salah kan merujuk kepada saya. Ini yang saya alami. Saya sebagai arti disuruh karena saya berdomisili di lingkungan suatu kaum yang banyak. Saya sebenarnya jamaah dari masjid itu. Selama ini sampai beberapa tahun sampai sekarang.
Tapi mungkin karena kurang tahuan atau mungkin sudah tahu atau mungkin sama sekali tidak tahu, masjid yang dibangun untuk berjamaah selama itu sebenarnya menghadap sebuah Kuburan. dan persis di depan pengimamannya itu kuburan keluarga. Selama ini kami jamaah di situ melaksanakan aktivitas sholat Jumat. Tapi begitu saya mendengar sebuah kajian dan juga saya sempat membaca dalam sebuah hadis dan juga baik yang saya baca dalam buku hadis atau mungkin itu apabila tidak dibatasi kan diperbolehkan. Kebetulan masjid itu persis pengimamannya menghadap makam, tapi pembatasnya hanya rajut besi, sekatnya itu hanya rajut tapi yang dari besi. Jadi seandainya pengimaman itu terbuka ya langsung persis melihat makam itu. Ini bagaimana ini jujur saja menjadi gelisah saya sendiri, kan saya mau jamaah di masjid itu bingung, tapi tidak jamaah. Saya juga karena laki-laki kan harus wajib berjamaah. Nah, ini memang saya beberapa kurun waktu ini sering tidak jamaah Di situ. di situ. Dan kebetulan masjid yang paling dekat adalah itu kan. Jadi sekarang saya kalau jumatan tidak di situ, tidak ke masjid sekarang juga. Iya memang. Jadi jadi memang harus ada pembatas sih memang. Nah, makanya makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan dulunya itu kan memang rumahnya Rasulullah SAW, bukan area masjid itu kan. Cuma karena perlebaran, akhirnya masuk area itu, makanya dibikin apa? Pembatas berupa tembok. Gitu. Nah, makanya kalau itu harus dibikin pembatas itu, harus dibikin pembatas. Dan juga seorang keluarga, ya nggak cuma orang keluarga ya, seluruh kaum muslimin sebenarnya jangan membuat kuburan di komplek masjid, nggak boleh itu kan, seperti itu. Nah, kalau sudah ada seperti itu maka harus dikasih pembatas, gitu kan, berupa tembok misalnya. Nah, itu antara masjid dengan kuburan itu duluan mana itu? Antara masjid dengan kuburan itu duluan masjid. Duluan masjid. Ya, kebetulan masjid itu adalah wakaf dari keluarga itu. Orang tuanya meninggal. Terus dimakamkan di situ. Dimakamkan persis di depan pengimaman. Jarak antara pengimaman dengan masjid ya dengan kuburan. Setengah meter kalau salah, terus dibatasi dengan malah kalau di depan pengimaman ya hebat kan. Iya. Hanya itu kok. Harusnya walau alam ya. Dia udah meniatkan untuk membatasi sebenarnya ya. Cuma nanti coba tanyakan, kalau batasnya cuma bakar besi gitu ya misalnya, bukan tembok bagaimana itu ya. Karena harus dikasih pembatas itu. Dan itu ya agak sedikit kesalahan karena dia bukan sedikit, memang itu salah, yaitu dia membangun kuburan setelah ada masjid, itu nggak boleh. Karena pasti dia punya keyakinan untuk sesuatu lah, misalnya untuk kemuliaan di situ atau apa seperti itu kan. Hanya ini nggak boleh. Hanya nggak boleh kita memakamkan orang di sekitaran masjid. Adapun yang sudah misalnya di Masjid Nabawi seperti itu bukan. Itu memang Rasulullah SAW itu meninggal di rumahnya sendiri, di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu harus ada pembatas, harus dikasih batas. Nah wallahu taala alam bisa. Nah kalau nggak ada, kita cukupkan dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.